Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Disiapkan ketua kelasnya? Ya, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ya, Aan hari ini kenapa sakit? Sakit ya. Semoga kita doakan semoga yang teman kita Aan yang lagi sakit cepat sembuh ya. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, ya Bu Guru mau tanya, apa kabarnya hari ini? Tepuk apa kabar? Ya, hari ini gembira ya? Hari ini kita pelajarannya adalah PAI ya, PAI Pendidikan Agama Islam ya. Sebelum masuk ke materi ya, Bu Guru mau menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran di sini. Nanti kalian bisa mampu memahami dan menjelaskan konsep keragaman sebagai sunatullah dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus nanti kalian bisa menunjukkan sikap menghargai perbedaan dalam kehidupan sosial dan agama ya. Terus nanti kalian bisa membuat proyek ya yang mencerminkan sikap saling menghargai dalam keragaman agama dan budaya ya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, hari ini materi kita adalah indahnya saling menghargai dalam keagamaan ya. Submaterinya adalah tentang keragaman sebagai sunatullah ya. Nanti Bu Guru jelaskan apa yang dinamakan dengan keragaman. Nah, yang nanti akan dijelaskan tentang apa itu sunatullah ya. Kenapa keragaman itu sebagai sunatullah ya. Nah, kita masuk ke materi ya. Tadi tujuannya sudah ya. Sekarang ke pengertian ya. Pengertian saling menghargai dalam keagamaan ya. Bisa terlihat? Ya. Pengertian saling menghargai ya. Saling menghargai adalah sikap menghormati perbedaan yang ada termasuk dalam hal keyakinan agama. Ya, jadi di sini kita saling menghargai itu adalah sikap saling menghormati perbedaan yang ada. Ya, contohnya adalah perbedaan agama. Ya, di Indonesia ada berapa agama? Ada apa saja? Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Ya, di Indonesia itu ada 6 agama ya yang dianut oleh warga negara Indonesia ya. Nah, karena banyak sekali agama yang ada di Indonesia, otomatis kita harus saling menghargai ya dan menghormati ya, menghormati perbedaan yang ada ya, termasuk dalam hal keyakinan ya, dan contohnya dalam agama. Terus setiap agama itu mengajarkan kebaikan sehingga umat beragama perlu menghargai satu sama lain meskipun berbeda dalam keyakinan ya. Artinya di sini ketika kalian mempunyai teman atau saudara yang berbeda agama, kalian harus saling menghormati ya, tidak saling mencela ataupun mengejek ya, itu tidak boleh. Kalian harus saling menghormati ya, karena setiap agama walaupun agamanya berbeda itu selalu mengajarkan kebaikan ya, walaupun berbeda agama. Misalkan di tetangga kalian atau kalian punya teman yang mempunyai agamanya Kristen ya, otomatis kan keyakinannya berbeda, Tuhannya juga berbeda, dan cara beribadahnya juga berbeda ya. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati. Kita
tidak boleh mengganggu teman kita yang berbeda agama ketika dia sedang beribadah, ya. Terus lanjut ke keragaman sebagai sunatullah, ya. Keragaman sebagai sunatullah, ya. Allah itu menciptakan manusia itu dengan beragam suku, bangsa, bahasa dan agama. Ini adalah bagian dari kehendak Allah, ya. Disebut sebagai sunatullah atau ketetapan Allah. Sunatullah itu artinya ketetapan Allah, ya. Nah, Allah itu menciptakan di Indonesia itu berbagai macam, ada suku, berbeda suku, ya, bangsa, ya, bahasa, agama, ya, suku. Misalkan ada suku apa? Jawa, Sunda, Batak, ya. Ada perbedaan bangsa, ya, ada bangsa Indonesia. Di dunia ini ada bangsa Indonesia, ya. Terus ada Amerika, ya. Terus bahasa setiap budaya itu pasti berbeda-beda. Terus agama tadi sudah disebutkan, ya. Di Indonesia itu ada beberapa agama, ya. Ini adalah kehendak Allah, bukan karena keinginan kita, ya. Itu adalah sunatullah, artinya ketetapan Allah, ya. Terus perbedaan ini bukan untuk menjadi pertentangan, ya, tetapi melainkan untuk dihormati dan sebagai kekayaan kehidupan. Sini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, ya, ayat 13. Di sini menerangkan bahwa manusia diciptakan itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling mengenal. Jadi kalian semua itu diciptakan oleh Allah. Kalian itu pasti ada perbedaannya, ya. Contohnya ada laki-laki, ada perempuan. Ya, Allah menciptakan cuma dua, ya, cuma laki-laki dan perempuan. Ya, tidak ada bencong, ya. Jadi Allah itu cuma menciptakan laki-laki dan perempuan, ya, sudah manusia, ya, tidak ada bencong, ya. Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk saling mengenal. Allah menciptakan suku-suku dan berbangsa-bangsa itu untuk saling mengenal, ya. Terus kita lanjut ke hikmah, ya. Jadi hikmah saling menghargai perbedaan, ya. Ketika kalian melakukan keberagaman yang ada, kita melakukan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, nanti kalian akan mendapatkan hikmahnya. Hikmahnya apa? Yang pertama adalah menjaga kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ketika kalian menghargai perbedaan, kalian akan hidupnya menjadi rukun, ya. Coba yang kedua, ini hikmahnya dibaca restu. Yang kedua ini apa dibaca? Menciptakan persatuan di tengah keberagaman. Ya, jadi yang kedua, pintar, ya. Jadi yang kedua adalah menciptakan persatuan di tengah keberagaman, ya. Menciptakan persatuan, artinya, ya, tidak ada perpecah belahan, ya. Terus yang ketiga, coba Mbak Alma dibaca ini. Ya, pintar. Yang ketiga adalah menghindari konflik yang disebabkan oleh perbedaan pandangan atau keyakinan. Jadi ini adalah beberapa hikmah, ya, ketika kalian menerapkan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terus kita lanjut contohnya. Contohnya apa? Contoh saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama adalah tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Jadi ketika kalian punya teman yang berbeda agama atau berbeda pendapat, kalian tidak memaksa, ya, tidak memaksa untuk ikut keinginan kita, ya. Terus yang kedua adalah menghormati orang lain saat mereka beribadah. Jadi ketika kalian atau teman kalian sedang beribadah, kalian tidak mengganggunya, ya, tidak mengganggu ataupun membuat rusuh, ya. Terus yang ketiga adalah menjaga toleransi dalam pergaulan baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Di sini Nabi Muhammad SAW memberikan contoh tentang bagaimana berinteraksi dengan orang dari agama yang berbeda secara damai dan penuh penghargaan, ya. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan perilaku tentang menghormati ketika beliau menemui seseorang yang berbeda agama.
ketika ada seorang dikisahkan dari kisahnya Nabi Muhammad SAW itu, beliau itu bertemu dengan seorang pengemis yang berbeda agama ya, tetapi beliau itu tidak mengejeknya, malah setiap hari itu dia memberi makan pengemis itu. Terus kalau sudah ya, sekarang kita dilanjutkan dengan berdiskusi ya. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Guru tentang tadi ya, tentang pentingnya toleransi, hikmahnya toleransi ya, terus pengertiannya ya. Sekarang kita akan berdiskusi ya. Nah, nanti tugasnya apa ya? Kalian mencari gambar keanekaragaman yang ada di Indonesia, kemudian ditempelkan di lembar kerja peserta didik dan jelaskan gambar tersebut. Ya, coba mulai dari sekarang ya. Kalian mencari gambar, nah, terus nanti ditempelkan di lembar kerja tersebut. Nah, kalian mencari gambar ya, ya nanti gambarnya digunting, ya. Nanti dalam kelompok itu ada yang bertugas menggunting, ada yang bertugas menempel, ya. Ayo sekarang dikerjakan ya, tugas diskusinya ya. Jadi kalian membuat proyek di sini ya. Nanti hasilnya nanti bisa dipresentasikan, kalau sudah nanti dipresentasikan di depan ke kelas. Dijelaskan dari gambar itu ya, gambar itu tentang apa ya. Nanti kalian bisa menjelaskan gambar itu tentang apa ya. Di situ kan di Indonesia itu ada banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia, ada agama ya. Di Indonesia banyak sekali. Sudah selesai? Ya. Ayo yang sudah selesai bisa maju ke depan ya. Nanti yang sudah selesai bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Jadi dari kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan hasil dari mereka berdiskusi membuat proyek ya. Tadi kan disuruh mencari gambar